Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini saya akan menjelaskan yang jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Jadi nanti kalian akan saya ajarkan atau saya akan bahas tentang daya lenting itu apa, penerapannya seperti apa, dan nanti yang pertama akan saya coba ajak kalian untuk bermain membangun menara dari kartu, terus nanti akan kita ambil pelajaran dari permainan tersebut. Nah, sebelum kita mencoba di kehidupan nyata, kita pakai permainan dulu, yaitu bermain kartu Uno, tapi bukan bermain seperti biasanya. Tapi di sini nanti kalian akan membangun menara dari kartu Uno. Jadi nanti saya bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Nanti bangunnya di atas meja. Nanti saya kasih waktu 15 menit cukup? 20 menit. Nanti 20 menit, pokoknya terserah kalian bangunnya gimana. Pokoknya nanti ketika 20 menit, menara itu udah berdiri tegak. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Oke, waktunya udah habis. Silakan letakkan tangan kalian menjauhkan dari kartu. Kita mulai tahap kedua, yaitu ngetes seberapa kuat menara kita. Caranya nih, nanti perwakilan kelompok akan ngipasi pakai buku ya, tapi dari jarak jauh. Kita wujudkan pendidikan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. Tadi kalian sudah mencoba bangun menara. Gimana rasanya? Seru? Apakah langsung bisa? Oke, jadi nanti saya akan tanya satu persatu setiap kelompok bagaimana rasanya ketika tadi berusaha membangun menara ya. Jadi yang pertama adalah apa yang kalian rasakan saat menaranya jatuh. Oke, saya tunjuk. Coba Vanessa, tadi kan kamu, saya lihat kelompokmu itu bangun belum sampai setengah jatuh lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Dan sampai akhirnya berhasil nggak? Enggak. Oke, coba gimana perasaanmu tadi ketika susah banget kayaknya? Perasaan saya sih kecewa sih, soalnya sudah musim suka payah dan akhirnya jatuh. Kecewa. Iya, kecewa. Kecewa itu manusiawi ya, jadi semua orang pasti pernah kecewa. Apalagi kita sudah berusaha keras, tapi ternyata masih gagal. Kayak tadi ketika membangun kartu dari menara dari kartu. Oke, berikutnya. Pertanyaan kedua. Apa yang kalian lakukan ketika gagal? Tadi kan kecewa itu perasaannya. Nah, ketika gagal, apakah kalian udah pasrah atau bagaimana? Coba Ajaib. Silakan Ajaib, gimana tadi ketika gagal, apakah kamu pasrah atau melakukan apa? Silakan. Dengan cara mencoba lagi menyusun kartunya secara perlahan-lahan. Oke, jadi ganti cara ya, ganti metode ya. Metode pertama gagal, ganti cara yang lain, dan akhirnya berhasil kan tadi kelompokmu? Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah kalian menyerah ketika tadi mencoba pertama gagal? Atau berusaha berpikir pakai cara yang lain atau pola yang lain? Coba silakan dijawab, Kian. Tidak menyerah. Tidak menyerah. Terus apa yang kamu lakukan? Pertama ganti strategi bang. Ganti strategi. Tadi strategi awalmu apa tadi? Kok sampai gagal? Strategi pertama, kelompok saya lebih ke menguatkan ke fondasi. Fondasi. Nah, Berhasil atau enggak tadi yang pertama? enggak pak. Ya, terus yang kedua ganti strategi seperti apa? Yang kedua, fondasinya saya hilangkan sedikit, terus saya tambahkan
di atas ya. Oke, dan akhirnya berhasil. Berhasil. Oke, jadi itulah mengapa pentingnya daya lenting atau resiliensi. Kalau nggak gitu, kalian nggak akan nemu cara yang baru dan akhirnya cara baru itulah yang bikin berhasil seperti itu. Nah, di situ ada fix sama ada growth. Karena dengan istilah fix, udah fix apa ya? Udah pasti. Berarti pola pikirnya itu aja, nggak akan berkembang. Kalau growth mindset itu adalah pola pikir yang berkembang. Nah, di situ di infografis di situ kan ada beberapa pertanyaan, ada pernyataan yang mana nanti kalian itu pernyataan ini masuk fixed mindset atau growth mindset. Jadi kalau coba nanti kalian dibaca dulu lah sekitar 5 menit. Nanti saya tanya satu persatu dari berapa pernyataan itu? 10 ya? 12. Ada 12 pernyataan, nanti saya akan tanya 12 ke 11-nya itu termasuk fixed mindset atau growth mindset. Jadi kalau fixed mindset itu adalah pola pikir yang gampang menyerah, sekali kayak bangun menara. Ketika udah gagal, ya udah males, itu namanya fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, misalkan bangun pertama gagal, berpikir ulang gimana caranya ya. Terus penangan saya dalam hati, pasti bisa. Saya kita perlu coba cara lain, coba lagi gagal, coba lagi cara lain. Itu namanya growth mindset. Oke, silakan dibaca dulu, nanti saya tanya satu-satu. Setelah kalian baca, saya akan tunjuk beberapa siswa untuk menentukan kira-kira pernyataan itu termasuk fixed mindset atau growth mindset. Kita mulai dari yang nomor 1. Di sini ada pernyataan saat gagal, aku berpikir ya sudah mungkin aku memang tidak berbakat. Coba kamu fix atau growth? Misalnya, apa penasaran tentang kamu lalu mengatakan apa? Oke, itu kalau kamu sendiri ya. Kalau pernyataan itu masuk fix atau growth? Pernyataan itu? Ya sudah mungkin aku memang tidak berbakat. Oke, berarti anak ini tandanya menyerah. Tapi kalau kamu sendiri nggak menyerah ya. Oke, jadi itu berarti yang di situ jawabannya fix, tapi kalau kamu sendiri pengennya growth. Oke, jawabannya adalah fix ya. Silakan mungkin bisa dicetak atau diingat-ingat aja ya. Oke, nomor 2. Aku tetap mencoba lagi walaupun hasil pertama tidak berhasil. Silakan kamu. Jawabannya apa? Growth. Kenapa? Dalam hal apa? Pernah nggak kamu di kehidupan sehari-harimu mengalami hari ini? Jadi gagal, terus kamu tetap ingin coba lagi. Apa? Supaya yang bagus lagi itu hanya ke teman-teman. Jadi jawabannya yang kedua adalah growth mindset. Oke, berikutnya nomor 3. Aku lebih memilih tugas yang mudah supaya tidak salah. Coba silakan Alif, jawaban di situ sama jawabanmu. Jawabannya di situ dulu apa? Jawaban di sini mindset. Oke, kalau kamu? Kalau saya Berarti kamu kalau ada tugas, misalkan ada soal, ada 5 soal, terus di situ ada yang gampang dulu, ada yang susah, berarti kamu pilih yang mana? saya lebih menawarkan dulu Pak. Nah, Jangan jika ada hal yang sulit, saya cari sampai itu penyelesaiannya. kalau itu kenapa fix? Alasannya apa? Maka kalau aku lebih memilih tugas yang mudah supaya tidak salah, maka itu kok fix. Karena ini takut. Takut, berarti ya, berarti dia tuh nggak mau beri tantangan. Jadi dia milih yang mudah aja, yang gampang. Kalau yang susah ya mikir, kalau yang susah nanti malah berpikirnya lebih keras. Kalau ini kan gampang, pas selesai juga itu berarti adanya fix mindset. Oke.
Nomor 5. Melihat teman berhasil membuatku merasa minder. Fixed mindset atau growth mindset. Fixed mindset. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang yang sukses, kita muda itu lebih kayak pasti ngerasa gitu. Nah, tapi kalau kamu sendiri melihat temanmu berhasil, apa yang kamu lakukan? Motivasi. Motivasi. Jadi pengen berhasil juga. Bukan justru malah ya wes lah, ya aja aku nggak usah gitu ya. Jadi justru jadikan motivasi. Oke, nomor 8 yang terakhir, aku percaya kemampuan bisa berkembang dengan latihan. Fixed mindset atau growth mindset. Kenapa? Karena manusia umumnya bisa juga pakai latihan. Oke, berarti nggak ada ya manusia yang nggak bisa, itu nggak ada ya. Pasti semuanya bisa kalau latihan. Jadi nggak ada tuh yang bilang, Pak, saya nggak bisa Pak kali ini Pak. Nggak ada. Jadi kalau kamu belajar terus, latihan terus, insya Allah pasti bisa. Nah, sama kayak tadi ketika membangun menara, Pak nggak bisa Pak licin, Pak nggak bisa Pak kartunya terlalu tipis. Nah, seperti itu, jadi fixed mindset juga bisa. Tapi kalau punya pikiran growth mindset, lu tahu nggak gimana caranya? Lantai licin harus cari, entah dikasih buku atau dikasih alas biar apa biar nggak licin. Itu namanya growth mindset. Jadi paham ya bedanya fixed mindset sama growth mindset? Yang harus kita pakai adalah yang fixed atau yang growth? Oke, yang growth. Jadi nanti kalian di kehidupan yang akan datang atau di kehidupan sehari-hari yang dipakai adalah yang growth